Cek, hek. 1, 2, aman, han. Satu roll, 2 roll, 3 roll, 4 roll. Rolling. Sound aman. Oke. Halo, selamat datang di Malaka Podcast Season 2. Kita masih berbicara dengan kreator dan membahas dunia kreasi. Dunia kreasi. Bersama saya Ferry Irwandi dan saya Kania Cita. Oke, dan bintang tamu kita the one and only Chandra Leo. Bersin dong. Brengsek. Terima kasih UMKM Malaka. Terima kasih Chandra Luar Leo biasa sudah banget berkenan mampir ke Yes. channel UMKM. Betul, karena saya selalu tertarik dengan production value dan ini kayaknya podcast yang terbaik dan podcast paling sirmat. Validasi dari Chandra Leo. Gila. Menurut saya harus divalidasi karena effortnya dikeluarin, dikasih tahu gitu loh. Karena kalau misalkan nggak ada yang notice kan gak enak, ngerti gak sih? Iya. Kita kan udah Try nih. Iya. Effort Thank you Ferry, thank you. Dan supaya kalian tahu kamera master kita, master cam kita Ini itu dari yang kita Chandra tatap Leo. sekarang. Iya. Yang Terima saya kasih beli banyak. 3 tahun lalu dan memulai channel Ferry Irwandi, mulai sinematik. Buset. Dari R3 ini. R3. Dan masih bertahan. Cuman kali ini kita pakein Cinelens. Terima kasih, dirawat baik-baik. By the way belum dibayar tuh kameranya. Kan Tapi terima sumbangan. kasih. Katanya sumbangan Iya, untuk betul, mendukung makanya. UMKM kan? Iya, investasi untuk mendukung UMKM. pengembangan brand-brand lokal. Betul. Oh, ini framingnya ya, gagal dia di Betul. minuman ini. Jadi Iya. Enggak, sebenarnya ada bahan. Chandra Leo selalu adalah sosok yang mensupport berkembangnya brand-brand lokal Dan baru, kreator-kreator UMKM baru. Iya. Amin, iya. Emang itulah sosoknya Chandra Leo. Gue pengen Malaka sukses. Sampai kayak banget 10-20 tahun lagi lah. Di 20 tahun itu gue kan kayak Fer, lu ingat gak kamera waktu itu kamera gue loh. Berarti minimal 2-3% gak sih di Share ya, harus bayar pakai share ya. Ini tuh waktunya belum sekarang, buka aja. Tunggu udah gede. Gue yakin sukses. Gua kira prasangka baik kan ya. Oh, dia nggak mau nih karena temen nih. Gue Oh udah iya, karena udah nanya nanya berapa kali? Berapa kali? Pegang aja dulu kata dia. Oh, Iya. itu tujuannya ya ternyata. Chinese bro. Ini udah jadi mindset dari lain Chinese. Harus untung. Gak usah sekarang, nanti ya. I give you offer you can refuse ya. Yes. Mungkin suatu hari saya butuh bantuan Anda ya. Yang mana hari itu mungkin tidak datang. Godfather itu episode 1 opening scene. Francis Ford Coppola. Gila. Kemarin kita dia ngomong bikin film baru, tau gak lo? Oh iya. Emang masih hidup Francis Coppola? Masih hidup coy. Nih fun fact ya. Nih lu masih tahu Francis Ford Coppola menurut gua salah satu director yang gua akan jadikan role model banget setelah film ini. Apa itu? Dan mungkin lu juga kali Fer ya, orang-orang kayak Iya. kita ini. Lu tau gak dia bikin film baru-baru ini namanya Megalopolis. Pernah denger gak? Pernah. Megalopolis adalah ide 40 tahun dia, sebelum Godfather bahkan. Dia lagi bikin lagi, sekarang udah keluar trailernya, yang main tuh gila-gila Adam Driver apa segala macem. Dan ini menurut gua tanceban bendera paling gila sebagai filmmaker Hollywood. Biasanya film itu tuh fundingin oleh apa namanya? Sponsor Misalnya kayak Warner Bros, misalkan Iya. Marvel Columbia. deh, director Anthony Russo sama Joe Russo bikin film Endgame dikasih MCU duit gitu kan oleh Marvel Studios gitu loh. Dan nilainya itu ratusan juta dolar gitu kan. Iya. 200 juta dolar, 150 juta dolar. Film ini budgetnya itu Megalopolis Francis Ford Coppola 120 juta dolar. Mau tau gak duitnya dari mana? Dari mana? Duit dia sendiri. Duit Francis Ford Coppola sendiri yang networknya itu tuh 400 juta dolar. Jadi ibarat total kekayaan dia ambil 1/3 untuk bikin film ini. Kurang idealis apa itu? Tapi itu role model saya sebentar lagi dan juga Ferry, karena kita tidak mikir uang. Enggak sih, lu mikir uang. sangat. Lupa, Langsung salah. direvisi dalam waktu setengah detik. Karena uang adalah sesuatu yang bisa diukur. Yes, iya, betul. Tapi Gitu, fun fact. 100 juta dolar dari kantornya sendiri, coy.
120 juta Ini dolar. umurnya berapa sekarang dia itu? Dia 86. Itu menurut gue salah satu poin juga sih. Umur juga kayak karena gue udah mau meninggal kayaknya gue kasih karya terbaik gue terakhir kali ya dengan budget gue sendiri gitu loh. 120 juta dolar duit kantong dia sendiri untuk bikin film dia sendiri yang dia tulis sendiri. Kalau di Jambi tuh udah dikatain tuh bikin film ngaji gitu ya. Aduh. Gila sih. 86 tahun nggak pakai PH Sendiri. Oke, sangat menarik untuk Ya. ditunggu. Kan ya suka karya Frankie Coppola. Nggak terlalu ngerti deh kan ya, maksudnya nama-nama biasa nggak terlalu ngikutin Tapi nama-nama Godfather nonton directorsnya. lah ya. Nonton Godfather 1, 2, 3 nonton. Marlon Brando. Oke, Iya, nice nonton. info bang. Sekian. Gila, gak bisa. Gue sama Ferry pasti ngobrolnya kita gak bisa terlalu formal. Gak ada urutan, gak ada struktur, gak ada pertanyaan. Udah langsung aja, Cak. Oke, gua mau tahu deh update kabar lu sekarang itu gimana dan lu sebagai the OG lah, one of the OG. Wow. Karena oke. kan emang season kedua Malaka Podcast itu adalah proyek mencari uang sebenarnya. Oke, baik, Yang siap. yang mana bisa kami lakukan dan mungkin nggak bisa dilakukan oleh orang lain ya, mengundang orang-orang yang sangat susah diundang gitu Iya, kan. iya. Yang mana membangkitkan memori means money. Iya. Wah, siap. Iya. Karena seseorang Iya. dia mendapati ini dari seseorang Iya, itu iya. berkesan. Orang itu mau nikmati experience. Oh. Nah, Chandra aku Leo baru dengerin ya dari penjelasannya guys ya. Karena nggak Iya. tahu, saya nggak tahu. Ide ini saya nggak tahu. Chandra Leo mengatakan itu waktu kita habis rewind terus dia pesan pizza terus dia makan kan. Dia sangat suka pizza gitu. Terus dia bilang So kita tuh harus bisa ngasih experience. Wow. Dia ngomong panjang lebar tuh tentang idealisme. Oh saya tidak mendengar itu. Oh money. Tertutup kuping Ferry dan korek kuping uang. Nah, lu bisa ceritain gak sih bang, bagaimana lu memulai semua legacy ini dan apa yang mau lu lakuin? Iya, Memulainya dulu lah. Yes, thank you Ferry udah nanya kabar. Karena memang kan ini juga sempat tahu juga tadi ya. Jadi kita sempat ngobrol di belakang. Basically sekarang itu gue pengen banget balik lagi membuat konten-konten seperti biasa ataupun yang gue suka lagi. Fer. Karena for the past 1.5 year ini sempat gue bahas di beberapa podcast sebelumnya. Tapi memang udah nggak pengen jadi patokan kayak ini alasan terus nggak. Lebih kayak what's done is done. Kasus yang terjadi di tahun 2022 itu jadi apa namanya darkest time gue untuk nggak bisa ngapa-ngapain bahkan. Dan semenjak Rewa Indonesia 2023, Epic Rap Battle Presidency 2024 dan sekarang udah masuk ke tahap recovery, jadi seneng lagi ke depan kamera lah gitu, belakang dan depan kamera karena there was the time untuk mencet record button yang ada muka gua as in talking head itu udah susah gitu. Right now gue di level yang udah stabil, so I'm happy untuk bisa ada di sini aja, salah satu bukti gitu untuk ngomong depan kamera karena ke tahun 2022-2023 itu nggak bisa tapi udah sekarang. Jadi ya gue udah selesai beberapa project terakhir kan, Rewa Indonesia 2023 pre-battle, sekarang lagi bikin konten-konten aja yang sederhana, yang singkat di sosial media. Seneng banget sih lagi. ngeliat Dan Chandra. kita senang banget ya. Comeback. Iya, kemarin baru aja gue bikin konten 15 tahun gue di YouTube. Dan ternyata Gitu. masih endorse. Dan masih endorse. Betul. Jadi kalau Chandra gak ada endorse malah kurang. Ya, karena syutingnya kan mahal bro kita berdua. Jangan samain konten-konten kita dengan yang Kalau di nggak- FYP orang dong. Kalau nggak endorse, Chandra nggak bisa nyumbangin kamera ke kita. Oh Oh iya, iya, betul. makanya Bisa. lebih Iya. kita realistisnya Iya, adalah karena konten kita production value-nya oke, ya kita butuh budget, jadinya tunggu endorsement baru kontennya keluar gitu loh. Terus gue lihat lu pun sekarang udah mulai terbuka dengan kreator baru ya. Kemarin duet dengan Aldo. Betul. Itu gimana experience-nya? Dan Wah. gue yakin si Aldonya pasti Chandra nih gitu. Iya. Gue ketemu dengan Aldo Giustino ya. Dia Jambi Pride. dia tuh ternyata udah ngikut jadi konten kreator dari zaman-zaman Jambi Fitgram tahun 2000. Akil juga Jambi Fitgram. Anggota Jambi Fitgram. Nah, Aldo juga. Ya, Aldo juga. Wih, gila, gokil. Jambi bro. Gokil. Akhirnya dia yang megang kamera yang handheld. Dia nggak ke-shoot. Iya. Ya, Aldo ketemu Aldo. Dan ternyata gue nggak expect mendapatkan experience syuting dengan content creator. Sebenarnya dia nggak baru, dia udah lama gitu loh, dan experience-nya juga udah cukup banyak.
Cuman satu hal yang menarik adalah karena dia kan besarnya lebih ke TikTok, ya kan, lebih ke short form content dan gue terbiasa dengan syuting yang lebih lama. Tapi dari sisi dia pun dia ternyata memaksimalkan syuting dengan production value yang oke juga. Jadi itu something yang kita connect juga sekarang. Kita yang kita connect. Dia niat banget. Dia dari syuting pun kayak berasa kayak buset, kita syuting itu ya konten gue sama Aldo itu yang jatuhnya short form konten itu dari jam 12 sampai jam 9 malam kali. 9 jam untuk satu konten. Gitu. Yang bersin-bersin doang itu 9 jam? Iya segitu. Acim aja. Tapi ada tapinya. Okay. Karena in between gue memposisikan kolaborasi ini sebagai sebuah hangout moment di mana in between takes itu kita ngobrol, tukar pikiran. Dan sebenarnya satu hal yang menarik yang mungkin di sini kita bisa relate. Gue nggak tahu, gue mungkin bisa salah. Jadi si Aldo tuh bilang dan gue pernah merasakan ini waktu dengan Andovi juga. Kita puji Tuhan, terima kasih banyak yang follow kita, berarti kita mempunyai penggemar gitu. Aldo pernah di posisi dia itu dicap terlalu pintar, dia secara personal di penggemar-penggemarnya gitu loh. Jadi kayak justru dia ngarepnya kayak udah kita ngobrol aja, gue orang juga kok, karena mungkin ini gue yakin kita juga ada, karena gue juga sempat ada momen waktu itu lagi sama Andovi, terus dia mau minta kayak ada orang yang mau minta foto tapi nggak berani karena dicap terlalu pinter gitu. Kayak kita menonton aja, kita maunya tuh menikmati karya-karya kita aja instead of ketemu ngobrol, karena takutnya nggak kesampean gitu loh. Itu yang kayak iya sih benar juga, berarti ada ya waktu yang gue experience dengan Andovi waktu itu ada juga ternyata ya. Jadi buat teman-teman semua guys, kita orang biasa kok. Kita kalau ketemu kita dimanapun, please do nyampe aja, sapa aja, ngobrol aja gitu loh. Karena gue jadi saksi juga waktu itu, kayak ada kenapa lu nggak mau nyamperin gue kan, suka itu kayak itu foto aja udah Andovi, kayak gue suka iseng itu kan, kayak itu foto aja udah, buruan dia mau foto. Aduh kak, aku takut kak gitu. Takut padahal fans. Aneh kan ya, tapi mungkin itu satu yang gue pelajari juga. Oh ada ya ternyata orang yang ngefans tapi takut ketemu aslinya, karena mungkin value kita kayak ketinggian. Enggak, sebenarnya kita mau ketemu ngobrol kapanpun dimanapun, kalau bisa ketemu sapa aja kok gitu. Gue nggak tahu Ferry ya, Ferry mungkin masih posisi kayak gue raja. Kalau Ferry biasanya nggak, iya dia bahkan kayak lu nggak tahu gue gitu, kalau dia kayak gitu. Iya kalau Ferry. Wow. Tapi gini, yang sering relate, yang sering ngalamin hal kayak gitu, yang gue salah satu temen gue, kawan gue yang sering ngalamin kayak gitu mungkin Kania ya. Kayak orang-orang tuh ngerasa, gue kalau harus ngobrol sama Kania tuh gue harus nyiapin ini. Lu pernah ngerasain kayak gitu gak sih? Dan terganggu gak sih? Ya mungkin bukan terganggu kali ya, maksudnya ya mungkin ada image yang terbentuk gimana gitu kan. Biasanya orang punya persepsi aja gitu. Sebenarnya kita kan kadang-kadang maksudnya di kamera kita gak mungkin bisa ngeluarin semua 100% kita kan. Jadi kadang-kadang mungkin orang ngebentuk persepsi dari bagian apa yang tertentu doang, dari yang kita keluarin di kamera. Terus jadi mereka udah punya bayangan kayak kita orangnya gini-gini, kayak terlalu gimana banget, bener itu. Udah punya persepsi sendiri. Iya, tapi gitu. Akhirnya aku jadi kayak belajar, ya udah berarti kita aja yang nyamperin duluan gitu. Bener sih, kayak Chandra tadi, gue juga jadi kayak sering kalau misalnya masuk suatu event kayaknya, nih kayaknya orang-orang kayak ada perasaan, anjir gue gak punya bahan nih, gue gak punya knowledge nih. Iya, kayak ngobrol sama Kania, gue gak level ngobrol sama Kania nih. Iya. Ada loh ternyata kayak gitu. Padahal mereka suka ngefans kayak nikmatin konten-konten. Dan gue lah fans itu, tau gak kalian? Kalau ketemu kalian, ketemu Kania, ketemu Chandra gitu, anjir ini master sinematografi nih. Ini master logic nih, gue harus nyamain persepsi. Gue sampai ngapalin, apa aja merek lampu ya. Dia sukanya, dia cita-cita. Tapi serius kan? Beneran, gue tuh berangkat dari Comberan bos. Cerita dari daerah, terus tiba-tiba ini. Jadi kayak, gue ngerasain sih kayak, gue seenggaknya walaupun gak punya kesan nantinya, gue gak malu-maluin lah gitu. Tuh ada perasaan kayak lu mau ketemu orang. Makanya gue kalau ketemu orang baru itu relatif diem loh. Hari kedua ya gue bacot sih, tapi hari pertama ketemu Andovi juga kayak gitu, ketemu Chandra juga kayak gitu. Terus padahal enggak, gue sih kayak, aduh,
Gue justru memposisikan sekarang kayak mungkin agak beban di posisi dibilang sepuh. Karena dibilang oji gini. Sepuh, tapi padahal emang iya kan. Karena gimana pun juga lo. Iya. Tapi gue tuh gak apa yang menempel dengan itu pressure gitu ya maksudnya. Gue gak menyadarkan apa yang udah gue create ini, which is a high value production dan juga konten yang kayaknya gila banget. Ternyata impactnya jadi kayak, berarti Chandra lu pinter banget ya kalau ketemu orang yang ngeri deh gitu. Gitu, gue gak pernah pikirin gitu. Kayaknya makanya gue tuh sekarang itu lagi mencoba kayak, ayo gue pengen ketemu orang, gue pengen ketemu siapa aja, gue pengen balik ke zaman gue tahun 2016-17 yang bikin video apa adanya. Ya tetap dengan kualitas yang dijaga ya pasti ya. Apa adanya karena that's who I am gitu loh. Bukan berarti karena gue meningkat, gue jadi orang yang meninggi juga, enggak. Yuk kita ngobrol, makanya gue kayak iyain. Kemarin gue mengiyakan kayak Ivan Love kayak bang ke rumah gue ke rumah dong bang, ayo silakan. Aldo juga ayo silakan ke rumah gue gitu loh. Gitu sekarang jadi kayak ada podcast harus ini yuk udah yuk aja gue pengen jadi manusia aja gitu loh. Waktu syuting Rewind yang sama lo, gue deg-degannya setengah mampus karena direkturnya lo. Gue bener-bener kayak anjir nih, kayaknya si Chandra di belakang kamera itu mikir kayak ini si Kani ngerti kamera gak sih gitu loh. Kayak paham gak sih nih orang kamera gimana. Karena gue emang gak ngerti kan, maksudnya video production tuh gue gak ngerti. Jadi kayak gue takut banget salah gak nih gue. Tapi Rewind yang kalian bikin itu Rewind dengan respon terbaik loh itu, 2020 itu. Dan gue tahu kenapa ini maksudnya secara ini ya apa namanya responnya juga. That was the time dimana semuanya itu relate dengan apa yang terjadi di Rewind karena COVID. Dan semua kangen konten. Betul, karena ibarat COVID kan semuanya satu negara gitu loh. Misal tahun 2021-2023 kemungkinan case-case-nya itu nggak yang relatable kayak 2022 kan ngangkat Kanjuruhan gitu. Walaupun itu sebuah berita yang mass banget semua orang tahu, tapi yang merasakan nggak semuanya. Ngerti nggak? Jadi kayak yang mendengar feelingnya semuanya beda lah ya. Iya betul. Dan kedepannya sih menurut gue itu yang akan jadi bebannya sih untuk Rewind karena harus ada satu momen which is gak pengen terjadi ya, gak pengen kenapa-napa lagi ya Indonesia ya. Tapi ya pasti level relatable-nya akan berkurang karena nggak semua merasakan hal yang sama atau level sama di Rewind Indonesia 2020. Kalau tahun ini sih kayaknya udah banyak lah yang baru aja terjadi Trump ditembak kok. Udah materi Rewind banget itu. Iya. Tapi biarkanlah Chandra di bidangnya dan biarkanlah dia menggarap itu ya. Karena menggarap Rewind itu sangat melelahkan. Kalau kalian dianggap pinter, ketemu orang, saya dianggap tukang parkir waktu itu. Dan saya parkirin beneran itu mobil. Ferry itu menurut gua Ferry akan menjadi orang yang walaupun dia setinggi apapun masih tetap bisa bikinin kopi buat kita gitu. Gitu. Wah ya Ferry tuh humble gitu loh. Gue gak tahu itu merendahkan atau justru kayak bikin humble. Gue emang di situ. Jadi kayak Mas sini mas parkirin dulu gitu. Kiri. Divideoin lagi sama Anto. Anto tuh tim produksi kan. Tim talent itu inisiator. Iya. Gue ngerasa gak beban kok. Iya, ada momen kita ngerjain Rewind Indonesia 2021 lagi reading ketemu dengan Adinia Rasti. Nah, ini yang tadi udah ngobrol gue mau ngomong di kamera nih. Ferry itu tuh kayak gini nih gue posisiinnya. Adinia menanyakan sebuah pertanyaan untuk mendapatkan background yang lebih in depth lagi soal karakter dia gitu loh. Kita udah kasih, gue udah kasih ini begini ya. Tapi pas dia mengeluarkan pertanyaan, buat kita kayak sulit nih. Intelektual gitu. Pas ada Ferry di samping kayak, Kak Adinia ini ada Ferry Irwandi, jadi Ferry ini akan bantu menjelaskan. Coba gimana Ferry? Gue ngelempar aja ke Ferry. Dan gak ada koordinasi tuh, gak ada brief. Gak ada brief. Emang fungsi dia paling utama itu sih, karena gue juga sering kayak gitu. Iya, gue juga sering kayak gitu. Karena gue yakin Ferry tuh selalu bisa adapt di every situation sih orangnya. Gue terus mikir bangsat di depan gue Adinia Rasti lagi kayak gimana ini gue bilang. Iya. Terus dan itu nggak sekali dia lakuin. Sama kawan juga gitu kan. Kayak saya pokoknya ada talent yang emang orangnya detail terus pengen tahu banyak hal. Dia kan director tuh posisinya di lapangan field. Nah kalau yang talent santai dia bisa nemenin tuh, wah ketawa ngobrol. Yeah. Kalau dari awal dia selalu bikin alasan tuh, aduh ini agak sulit nih preparationnya, padahal ya nggak sulit. Ya karena kita sempat ada obrolan ini meeting gua Aulion sama Jovial dong waktu itu kayak Ferry nggak kerja kita kasih kerjaan.
Enggak Ya gitu. ujungnya markirin gua. Tapi nah ngomong soal rewind lah bang, orang kan tahu rewind jadi bagus, tidak bagus, suka, tidak suka atau lain sebagainya lah. Nah dan lu udah banyak banget buat rewind kan, 2015, 16, 17 ada nggak sih? Enggak, 17 nggak ada. Nggak Langsung ada, ke 18 Eriko Lim 2020 dan sama. Nah bisa ceritain proses yang mungkin belum sempat lu ceritain atau belum sempat lu katain, seberapa sulit sih ngebuat rewind dari konsep awal, pembiayaan, proses pengerjaan sampai bagaimana itu didistribusi? Ya menurut gue ini thank you for the Never, karena Rewind Indonesia itu secara behind the scene gue tuh sebenarnya kalau bisa gue sampein panjang lebar, gue pengen banget sih, cuma nggak pernah ada waktunya. Kayak dalam video ini pun 1 jam menurut gue nggak cukup gitu loh. So basically there's a lot of things yang harus dilakukan untuk ngeproses sebuah project kayak Rewind Indonesia. Kan ini contoh aja ya, contoh yang selalu gue maksimalkan itu di preparation adalah kita selalu start dengan mencari referensi apapun itu, storyboarding dalam bentuk deck ya. Jadi kayak semacam satu deck untuk bikin project ini kayak gimana. Dan 2023 tuh salah satu creative deck yang terbanyak sampai sekarang Rewind Indonesianya. Karena dia menyentuh 500 slide untuk membuat project itu dengan 400 pengerjaan orang depan dan belakang layar gitu loh, dan juga ini. Nah, itu dia. Jadi karena ini project involving a lot of people ya, untuk bisa kan gini, sebagai director kita kan mau menjelaskan apa yang kita mau. Ya kan? Kita mau menjelaskan visi, misi atau visual cerita apa yang kita mau. Dan kita menurut gue kayak Rewind yang projectnya itu bisa ratusan orang, gak bisa kita nyampein satu-satu, ngobrolin kayak satu-satu, gue mau gini. Jadi kenapa decking ini penting sekali, karena lu harus menuangkan itu semua ke dalam deck ini agar deck ini jadi patokan buat mereka. Dengan idea kita ada meeting besar untuk ngejelasin gue maunya seperti ini. Kalau ada yang kurang atau apa, tenang, ada guide-nya dari deck ini. Nah, jadi itu menurut gue satu hal yang atau proses yang penting juga, karena untuk mendapatkan konsistensi dari awal kita maunya apa sampai hari H maunya apa, semuanya mesti jelas. Dan menjelaskan gak bisa sekali doang, satu kali meeting ramainya gak bisa. Jadi gue selalu bikin kayak grup semuanya, ini decknya ya, silahkan dibaca sendiri-sendiri setelah meeting ini. Dan gue minta harus dibaca gitu, karena mereka pasti di saat meeting rame-rame produksi gitu mendengarkan jelas, tapi besok pasti ada yang miss 20-30%. That's why deck itu jadi guidance-nya. Itu salah satunya. Kedua itu tuh Rewind udah pasti sih kendala yang utamanya adalah creator. Nah ini Ferry juga salah satu yang ikutan juga di belakang dan tahu juga bagaimana kita harus benar-benar, kok gue lebih utama gini, ngejagain kreatornya itu sendiri untuk nyaman waktu saat syuting. Ini menurut gue penting sekali gitu, karena gue sangat tidak nggak suka gitu loh mendengarkan ketika lu kolaborasi dengan orang, ya kan, lu yang ngajak kolaborasi, tapi lu nggak take care project itu, orang itu, jadinya kayak lah kan yang butuh lu, Chan. Kenapa lu membiarkan orang ini kenapa gitu. Jadi kerepotan atau gimana gitu loh. Dan saya mendengarkan itu di project yang satu lagi, katanya seperti itu gitu loh. Jadi it's something yang agak disayangkan. Gue ketemu beberapa project orang-orang yang project kolaborasi lah ya. Kolaborasi juga yang memposisikan kayak gini. Ada hierarki. Creator atau artis selebriti segini dengan yang segini, ada yang sampai di momen yang membuatnya itu tuh ngomong kayak buka pintu kayak, guys ini mau masuk, kalian pindah dong ke tempat lain. Seperti itu. Itu ada. Itu fatal. Itu gue waktu dengar ini gue nggak suka sama sekali, karena guys project ini tuh buat lu loh. Maksudnya this is for you juga, for us bareng-bareng. Boy, you treat people kayak beda-beda kayak gitu. Nah itu yang sebenarnya paling berusaha untuk kita
jaga tuh di hari H gitu loh. Makanya Ferry jadi buangan lagi sekali lagi. Jadi ada kan gue waktu saat ngedirect semuanya kayak, Fer ini ada satu talent, please Fer, ini tolong temenin Fer gitu. Akhirnya Ferry siap gitu, langsung nemenin. Tapi yang emang susah ya untuk untuk level Ferry itu yang kreatornya susah diajak ngomong. Tapi dia kan bisa ngomong apa adanya, jadi aman banget gitu lah. Tapi ya itulah banyak challenge-nya gitu loh. Cuman itu menarik sih waktu itu karena kan kita ngelihat kreator itu beda-beda mentality semua nih. Iya, mentalitas. Ya beneran kayak gue lebih memahami social behavior tuh kayak gini loh. Dan itu nggak bisa lu ukur by number gitu. Ada yang gede banget tapi ya sehambal itu Firsa datang pakai Iya dong. Dia buset, dia udah musisi topnya Indonesia tapi kasih kayak dia keliling gitu. Ada yang emang ya udah gue di sini. Ya gue bakal duduk sini selesai pergi dan nggak salah gitu kan. Iya. Yang gue agak kaget kan dulu itu pertama kali ketemu Bang Radit nih. Gue kaget dulu, orang kan bilang Radit tuh introvert banget, nggak mau interaksi sama orang. Pas ketemu, kok ini enak kok diajak ngobrol, enak banget ya gitu. Dia sangat jago adaptasi banget si Radit sih. Kayak waktu tapi dia jelas introvert gitu loh. Dia nyaman sendiri tapi kalau ketemu orang dia bisa adapt untuk engage ya. Dan itu jadi pelajaran yang bahkan sampai sekarang gue thank you lo dikasih posisi LO. Ferry itu inisiator Rewind Indonesia. Itu penting, enggak LO. Dia banyak sekali input-input yang ngubah visi gue sebenarnya sama Leon untuk bikin Rewind Indonesia seperti itu. Merusak bukan ngubah. Ya, tapi menurut gue that's a good challenge buat kita juga sih, karena banyak adegan-adegan yang kayak Ferry, udah gak usah kita gak usah menjelaskan banget, kita gak usah kasih tahu banget. Itu gue setuju sekali, karena emang terlalu on the face gitu ada adegan. Betul, Rewind Indonesia itu selalu memposisikan kalau bisa ya kan ada adegan yang misalkan trending atau apa dilakukan di adegan mashup, ada yang benang merah atau ceritanya gitu loh. Memang sebuah seni karya ini memang relatif buat semua orang beda-beda. Buat gue pribadi seni karya itu memang paling indah itu ketika orang bisa interpret masing-masing gitu. Jadi apa yang lu lihat bisa jadi nggak sepemikiran dengan yang si A, B, dan C sampai samping gitu. Dan again, menurut gue ya ini mungkin ada balik lagi ke kitanya yang dimana gue pecinta visual sekali. Ferry gue yakin juga gitu. Ketahuan dari karya-karyanya Ferry yang sangat-sangat pecinta visual. Dan gue jujur nggak mau sosokan. sorry, lagi batuk sedikit guys. Denis Villeneuve, director dari Dune, baru aja ngeluarin quote yang menurut gue kayak ini dia maksud gue gitu loh. Dia director dari film Dune 1 dan Dune 2, cinematic masterpiece. Gila bagus banget itu. Dia bilang kayak gini di interview. Frankly, berarti dia jelas-jelas frankly dalam film I hate dialogue. Gue benci dialog. Kalau bisa gue bikin film gak ada dialog sama sekali, karena gue tuh ingat film itu bagus atau enggak dari strong image, bukan good lines. Dia bilang kayak gitu. Gue ingat film itu dari strong image, not good lines or good dialogue. Dia bilang ini karena buat dia televisi yang nge-corrupt movies katanya gitu loh. Karena dia mikir televisi itu entah sinetron atau apa berkata-kata akhirnya balikin ke film jadinya juga harus ada dialog. Padahal ada zamannya film gak ada dialog, ada kan silent film, dan ada zaman juga udah bukan silent film lagi ya, ada suara apa segala macam tapi gak ada dialog. Dan itu menurut gue ada banget di gue karena gue juga mengingat film itu by visual gitu. Dan ketika Ferry came up dengan idea itu jadi connect sama gue. Iya betul, kita memang gak harus terus kok nyampein sesuatu yang literal, semiotik aja gitu, indah juga gitu. Jadi kayak lihat lukisan. Lukisan kan nggak mungkin kayak ada caption, nggak mungkin kan. Lu lihat paintingnya Van Gogh, ada caption ngejelasin maksudnya ini, nggak mungkin kan. Lahir sekian. Iya, karena kan frame gambar kita syuting kan kanvas, ya kan. Kita nge-painting apa yang ada di dalam nih gitu loh, dengan lighting, cerita, blockingan, adegan, aktor, itu jadi lukisan gitu loh. Enaknya kita lihat bukan kita dikasih tahu gitu. Tapi menarik gini Chan, Kania Cita ini kan orang aneh nih. Jadi kemarin tuh dia kita semua aneh di kita masing-masing. Iya. Oke. Anehnya Kania apa ini nih? Kan aneh banget lah. Jadi gimana hasil Anda belajar soal estetika
yang mana Anda bilang baca iya. buku. Oke. Iya. Gimana? Jadi gini Chan ceritanya kan gue kan bukan orang visual ya. Nah ini gue ceritanya, gue mau disclaimer dulu nih karena biasanya gue diprotes nih dalam podcast ketika kita podcast di Malaka, terus gue banyak hening. Nah gue hening itu sebenarnya karena ketika gue nggak ngerti ini yang lagi diomongin apa gitu, karena emang bukan topik yang gue paham gitu. Nah hari ini sebenarnya gue udah prepare itu akan terjadi di episode ini. Karena gue duduk bersama dua manusia visual yang bukan cuma mereka orang visual ambisius. Jadi mereka pasti gue yakin banget kalau bentar lagi mereka ngomongin kamera, sejam mereka ngomongin kamera gitu loh, ngerti ya. Jadi di mana gue gak ngerti tuh entah apapun itu gitu. Bahkan gue aja baru tahu oh ternyata beda ya kameranya sama lensanya gitu. Gue tuh baru tahu itu kayak kira-kira pas gak tau kapan 2 bulan lalu. Gue tuh baru tahu production tuh gitu ya. Iya jadi kayak dikasih tahu nih sama anak-anak ini kayak enggak kak, jadi itu tuh kameranya yang beda. Oh gitu, nah ini lensanya yang beda. Oh gitu. Gue baru tahu itu dua hal yang berbeda. Iya, so I just learned about that. And then yang tadi soal yang Ferry bilang aneh banget itu gara-gara dia mamerin set barunya dia ceritanya ke semua orang. Dia bikin set baru buat YouTube dia. Terus set Ferry itu tuh baru-baru terus sih kayaknya. Iya. Itu kan dikasih thumbs up tuh. Langsung bener tuh. Pokoknya ada satu set yang dia lagi dia bangga banget. Dia bangga banget. Dia bangga banget. Pamerin ke semua orang. Nih set gue bagus kan. Nih set gue bagus gitu. Karena gue sangat maksudnya nilai estetika di gue kan bukan cuma kamera ya. Gue punya sedikit keinginan dulu jadi arsitek gitu, jadi arsitek interior. Jadi kayak desain ruangan kerja gue pun walaupun rumahnya by arsitek itu emang jadi kanvas gue lah. Jadi kan kita kan ya namanya seniman tuh apa sih? Seniman tuh apa sih outputnya? Ya pameran. Betul. Jadi pamer gitu. In order untuk achieve satisfaction level kita, ya dipamerkan. Dipamerkan gitu. Dan dikritik pun lebih senang daripada dianggurin kan. Iya. Makanya gue tanya ke Kania, gue tanya sama dia. Yang lain ngasih wah ini Kania tuh kayak nice gitu kayak ada dia menjawab nice dari gitu. oh ya ini teman gua gitu dan mungkin teman gua butuh dipuji, apresiasi atau gua jadi terus gua ngeliat bilang nice aja deh. Iya nice. Terus matanya kosong. Enggak maksudnya gini Chan. Enggak. Gua enggak lakuin itu out of formality enggak. Maksudnya gua bisa ngeliat bahwa itu tidak mengganggu. Oke. Itu yang gua temukan pada saat gua melihat itu. Mata gue bisa nih nonton ini atau nonton set ini untuk beberapa jam gitu aman kayaknya. Maksudnya nggak ada kayak, duh pusing deh ini gitu nggak gitu. Nah cuman dia nanya, tapi gue yakin lo pasti nggak tahu kan bagusnya di mana gitu kata dia. Terus gue bilang, iya sih bentar ya coba gue tanya teman gue. Nah gue punya teman yang jadi kayak human translator gue gitu, yang sering bantuin gue buat kayak nge-translate. Misalnya, oh ini maksud dia kayak gini kan gitu, kadang-kadang tuh kayak gitu. Nah jadi ketika human translator ya. Ya maksudnya dia Android ya. Dia makanya. Hanya ini jenis makhluk apa berarti? Jadi, kalau dia seorang human butuh human translator. Namanya Abigail Limuria. Itu sekarang jadi Abigail Joki. Oh si Abigail. WhatsApp Indonesia. Iya lagi rame Joki. Gue ngechat dia, gue di challenge nih sama Ferry. Dia bilang gue nggak paham bagusnya di mana. Tapi emang bener sih, gue nggak paham bagusnya di mana. Tapi lu bisa nggak bikin gue paham gitu kan? Karena gue pengen paham deh gitu supaya gue bisa meng-appreciate karya teman-teman gue yang dimana gue tahu banyak banget orang visual sekitar gue gitu kan, termasuk Andovi sendiri, lo Jovi dan lain sebagainya. Terus akhirnya sekalian deh gue belajar. Andovi terbantu saya sih sebenarnya sih. Oh gitu ya? Enggak, dia enggak visual. Oke, berarti enggak ya? Oke. Jovial lebih bagus, lebih ngerti. Nama kalian sering barengan munculnya gue gak tahu yang mana nih yang orang visual beneran. Nah, tapi dia selalu klaim dia visual banget. Iya. Siap Andovi. Terus. Itu sebenarnya terbantu ya. Akhirnya gue tanya Ebi dan dia ngirimin gue, lu baca ini. Jadi ada website color theory. Terus ada jurnal, paper yang ngejelasin teori visual apa tuh namanya kayak komposisi. Nah, kalau composition, ini ada satu lagi gue lupa jurnal apa. Yaudah, gue baca itu semua, udah gue balik lagi ke Ferry. Gue tahu Fer bagusnya di mana. Gue jelasin gini. Dari mana nih lu bisa bilang kayak gini? Gue kirim papernya. Ini yang gue baca. That's a good thing deh. That's a good thing. Lu kayak momen itu Fer ya. Lu tuh kayak konten-konten TikTok sekarang tau nggak? Kayak yang kayak gini. Bang, cabai apa yang bisa ketawa gitu loh. Cabai ayam gitu. Ikutan ketawa juga. Coba jelasin. Tahu nggak kontennya? Yang ya lu nggak tahu kontennya? Gue nggak tahu kontennya tapi ini break sama. Tapi gue ngerti maksud konsepnya. Jadi konsepnya adalah
si yang menanyakan ngasih pertanyaan tebak-tebakan gitu. ngasih tebak-tebakan. Tapi sebenarnya jawabannya dari dia absurd banget. Dia absurd banget yang terus dia ditanya tahu balik. sebenarnya juga nggak lucu, tapi dia sengaja ketawa. Misalkan kayak ayam Iya, apa yang tadi. bisa terbang gitu. Iya. Ayam suwir gitu. Iya. Dia ketawa, Iya, oke. orang yang ditanyakan jadi ketawa, Tapi terus lucu dia lagi. berubah muka. Coba jelasin. Brengsek banget menurut gue kayak gue dia ketawa karena ikutan lu ketawa, ikut-ikutan aja ditanya coba jelasin. Itu Tapi benar. gak, kalau ke Kania karena gue tahu dia harus belajar soal ini nih. Iya. Karena dia harus paham nih, dia harus Iya. update. Lu kayak Jadi Kania lu katanya punya program, lu lagi nge-develop AI. Nah, lu update nih. Iya, gitu programmingnya. Chan. Yes. Tapi emang itu. Tapi betul, itu Iya. menurut gue setuju banget. Gue sampai sekarang diposisikan gak berhenti belajar. Case untuk kayak Pikir Battle itu adalah gue belajar ulang lagi soal teknologi syuting. Karena gue syuting pakai teknologi pertama kali gue syuting yaitu XR. Jadi yang kita lihat di gambar itu kayak green screen kan, kayak dunianya tuh nggak dalam dunia nyata, itu semua kayak semacam green screen. Green screen kan sesuatu yang lu syuting dengan background hijau, habis itu diisi lagi kan, diisi dengan visual-visual yang lu pengen. Itu nggak sama sekali, itu adalah teknologi dari game Unreal Engine yang langsung ke project ke dalam screen layar LED itu. Gue nggak ngerti tadinya, tapi nih Andovi juga brengsek sih. Dia bilang kayak, Chan gue mau yang direct gitu ya, Pikir Battle Presidensi 2024. Tapi gue mau visualnya naik level atau upgrade gitu. Pertama Pokoknya itu aja ya. Ya itu aja. Patokannya itu aja. Ya pertama gue langsung nanya dong, budget berapa? Segini, anjing lu Dov. Kedua, nah kedua, ini gara-gara gue sayang banget sama dia nih, soalnya kita udah best friend banget, gue selalu iyain kolaborasi sama dia. Akhirnya ya udah deh, Dov. Tapi gue pengen pakai ini nih, teknologi baru XR gitu loh. Baru pertama kali coba. Ya udah gue aja yang gue belajar gitu loh. Akhirnya dari situ gue beneran kayak 3 bulan sembari ngerjain rewind ya, belajar. SR. Di YouTube kayak Unreal Engine kayak gimana sih prosesnya. Unreal Engine kan real time rendering gitu yang harus di project di belakang, belajar. Oh gini gitu. Ternyata dipakai Mandalorian gitu dan semua project Marvel juga pada pakai itu. Belajar ulang lagi in order untuk balikin kata-kata si orang yang nanya itu lagi, which is kalau lu ke dia, gue ke Andovi gitu loh. Lu mau yang naik level, ya udah gue jawab dengan ini nih. Gitu. Tapi fun fact-nya itu yang peristiwa Kania itu justru ngasih gain ke gue karena wah, gue punya jurnal bagus nih untuk belajar. Jadi sejak ya itu pun gue belajar color lagi, belajar ini lagi, belajar ini lagi. Karena gak akan ada manusia lah, gue bilang. Kalau manusia ya udah ngerti tuh. Yeah. Nah ini Android kan. Android. Tapi jangan serius. Gue orangnya, gue mungkin bisa bilang gue sangat kebalikan dari lu. Berarti tadi gue baru tahu lu orang yang visual banget ketika nonton. Lu prefer kalau bisa nggak ada dialog sama sekali, gini-gini. Gue tuh justru sering skip bahkan visualnya tuh apa gitu. Gue tuh yang sangat-sangat verbalnya gitu loh. Gue susah banget mengingat visual. Iya, dan itu justru di Indonesia lebih banyak yang seperti itu. Lebih banyak yang verbal. Gini, gue cuma bilang ini ada banyak nih orang Indonesia yang cara nonton konten tuh harus dikasih tahu. Tapi ya menurut gue itu dua hal yang berbeda. Iya betul, iya ngerti gue. Sorry. Bukan verbalnya, benar kata lo. Mesti dikasih tahu langsung gitu kan maksudnya. Pukul. Jadi pretext susah kan. Maksudnya Maksudnya pretext tuh susah kan untuk dipahamin itu maksudnya. Tapi cara memberikan pretextnya itu benar bisa lewat emang visual. Maksudnya semiotiknya bisa visualnya. Tapi bisa juga verbalnya tuh nggak langsung juga, nggak direct juga. Kalau misalnya lu nonton si Oppenheimer kan gitu ya, maksudnya visualnya juga, semiotiknya juga gila, tapi verbalnya juga nggak ada yang direct gitu. Maksudnya verbalnya juga banyak banget layer ini yang harus dipahamin. Iya betul, berarti bukan verbal pun ada yang juga kan maksudnya. Iya susah juga. Ada yang semiotik juga. Tapi gue ngerti maksud lo, emang kebanyakan akhirnya kalau di karya sini dialognya tuh maksudnya yang benar-benar ngasih tahu gue ngerasa gini, bahkan level emosinya tuh harus dikasih tahu gitu, padahal emosi kan mestinya dari gambar ekspresi aja gitu kan. Tapi karena dan itu juga tuh pengaruh platform juga kali ya. Kayak that's why TikTok is working karena emang direct subtitle full. Iya. Itu kan salah satu contohnya juga. Gue gak ngarah ke film Indonesia, enggak sama sekali. Jangan diputar ini saya film Indonesia. Tapi ini nanti kalau misalnya mungkin di-cut juga gak apa-apa sama itu. Gimana? Karena kayak gini kan, namanya kita bicara ranah seni itu kan semuanya nggak susah kita untuk ngasih patokan objektif. Itu kan nggak mungkin karena subjektivity. Cuman ada juga bare minimumnya. Jadi kadang misalnya orang memahami Chandra baru ngutip sutradara Dune gitu. Wah yang penting nggak ada dialog bla bla.
anak-anak edgy ya kan, film gua harus nggak ada dialog. Iya. Nggak bisa ya kan? Ya itu nggak juga. Nggak juga. Mencapai standar Chandra Leo dengan tidak memasukkan dialog. Ini ngomongin pribadinya tuh influence-nya kemana gitu. Jadi apapun yang gue ngomongin mah nggak usah diikut-ikutin banget. Kalau emang ke refleks kalian, why not gitu loh. Tapi gue jujur Chan, even gue orang verbal, gue nggak bisa menikmati beforean itu loh, before sunrise, before sunset yang isinya ngomong semua tuh. Oh ya? Iya, itu kan isinya ngomong semua tuh. Iya. Ngomong semua. Tapi gue nggak bisa. Tapi the fact, kalau gue pribadi, walaupun gue orang yang visual banget lah ya, dan menelusuri itu, ngulik itu, dan suka dengan hal itu, film favorit gue itu rata-rata ya banyak heavy dialog. Iya. Contohnya aja film tahun 57 yang Pengadilan, tau kan? Yang 12 ini Angry Man. Ya. Itu Angry Man kan setnya cuma iya 12 Iya. Angry Man kan setnya cuma 2 atau 57 Iya. hitam putih. Iya. Dan gue bisa nonton itu 2 jam gitu. Terus Itu bagus banget sih, powerful sih dialog. karena dialognya kuat. Kalau film Indonesia itu cinta Cina, CENTA itu secara visual itu indie banget, tapi dialognya kuat gitu. Nah, sebenarnya kombinasi antara dialog dan visual itu sangat matters ketika dialognya di level mana dulu, visualnya di level mana dulu. Nah, kalau kayak kita para filmmaker itu kan kebanyakan kayak, oh ya udah, gue mau bikin Quentin. Kayak Quentin kan bilang nggak perlu ada pesan di film. Terus lu bikin film, film ya nggak bisa gitu juga. Lu harus yang penting nggak ada dulu. pesan gitu ya. Yang Iya. penting nggak ada pesan nih gitu. Jadi Lu harus ada, lu gitu. harus paham dulu nih the whole-nya. Lu harus bisa di level tertentu dulu untuk bikin yang kayak gitu. Sama kayak orang belajar kamera gitu loh. Lu harus ngerti dulu nih rule of third apa gitu. Gak diterima mentah-mentah. Karena ya emang faktanya si director Dun ngomong seperti itu, faktanya filmnya gak gitu. Iya. Gitu, ngerti gak? Jadi iya, filmnya dialognya kuat. Filmnya juga kuat dengan Dan dialog. Iya. Cuma kan ini kan ibarat kayak ini di perfect world-nya dia gitu. Utopisnya dia ya. Ya, gue pengen film gak ada dialog, pokoknya visual aja. Tapi in the end, semua kan balik ke karya ini disampaikan ke orang banyak gitu loh ya. Pasti ada timbal balik yang gue harus ngurangin yang ini nih, ngurangin dari sini untuk nyampein ini gitu. Jadi ya balik lagi lah, kita jangan terima mentah-mentah ya yang disampaikan di sini. Yang baru Chandra Leo ngutip banyak sekali director sini untuk gua gitu ya, untuk gua, bukan untuk gua sampaikan ke orang lain, ini enggak, lebih kayak buat gua aja gitu loh. Karena yang gue lihat juga kan Chandra emang benar-benar sangat-sangat fokus banget sama productionnya. Karena kalau beberapa orang tuh kan punya kemiripan, beberapa di aspek lain berbeda ya. Karena orang kayak Chandra, mungkin orang kayak gue atau kemarin kayak Agung juga ngomong kayak gue tuh mau nikmatin apa yang gue buat. Gitu. That's I think itu di kita sangat sih. Jadi kayak kadang take down konten itu bukan karena apa-apa, karena mungkin menurut orang konyol, tapi gue ngerasa ini mengganggu banget sih buat dan gue ini menjadi polusi nih gitu ya. Ini polusi dan gue take down. Walaupun nggak ada masalah. Kemarin gue bikin video soal passion, terus gue ngerasa ada yang minor, miss banget, dan gue ngerasa kayak ya udahlah, gue take down gitu karena gue nggak puas. Terus ya hal-hal kayak gitu tuh kan ada ya, dan itu kadang yang tadi juga kalau kita bicara bisnis kan Chandra dengar sendiri kan yang diomongin Rizky sama Iben tadi kan kayak lu nggak bisa terlalu ini nih kalau udah di bisnis, tapi kalau di seni tuh different breed lah gitu lah ya. Yes, and we all can agree to disagree gitu loh, karena semua balik ke pribadi aja, semua balik ke lu sukanya apa, dan itu paling penting, kita harus tahu kita sukanya apa, karena kalau orang nggak tahu sukanya apa tuh nggak you don't enjoy, lu nggak bisa nikmatin hidup sih, lu nggak bisa jalanin hidup sih menurut gue sih kalau nggak tahu lu sukanya apa gitu loh. Karena itu yang after all I've been through selama 15 tahun content creator, karena gue suka ya di tahun 2023 sekarang kenapa Rio Indonesia bisa jadi, Epic Capital bisa jadi, ya gara-gara gue suka dari awal. Kesukaan itu yang ngebuat lu jadi elunya mau naik level, bukan faktor jadi fuel lagi. Jadi kayak buat pribadi aja, ini gue suka ini, tapi gue udah gini terus, lama-lama berubah jadi nggak suka, berarti gue harus naik level gitu loh, harus ada perubahan gitu loh. Akhirnya ya udah gue sendiri ngerasa nggak mau biasa sih, tapi I think orang yang emang passionate itu ada kok,
beneran nyata gitu loh. Karena sekarang bahasa-bahasa passion tuh udah gak apa sih passion kayak nggak lu apa sih mau ini gini nggak. Gua sampai sekarang I'm still passionate about filmmaking gitu loh. Dengan dunia-dunia film. And I think passionate is very important thing yang menurut gua zaman sekarang itu tuh udah mulai terkikis gara-gara anak-anak muda sekarang mikirnya kayak gue bisa jadi ini dengan gampang, dengan mudah gitu loh. Gue mau kasih contoh satu dan menurut gue ini benar-benar extraordinary banget karena ini baru aja kejadian 2023 soal passionate. Ini menarik sekali kita bahas passionate. There's this one guy di luar itu namanya Wesley Wang. Wesley Wang ini anak SMA yang mengeluarkan short film 12 menit di YouTube. Cara dia ngerjainnya gimana? Dia ngerjain itu waktu lagi sekolah. Dia ngerjainnya dengan total waktu 6 bulan. Kenapa? Karena dia syutingnya itu di tengah-tengah istirahat sekolah atau saat weekend. Dan berakhirnya apa? Dia taruh itu video di YouTube dan ditonton oleh, ini mungkin ada yang tahu, ada yang enggak, ditonton oleh Darren Aronofsky. Ditonton oleh Darren Aronofsky yang bikin film Black Swan kalau tahu. Black Swan yang bikin film Mother. Terus di-hire kan untuk filmnya, short filmnya jadi feature film bareng sama Darren Aronofsky. Passion ngarah ke sesuatu yang lu nggak expect sama sekali di luar sana. Lu buat film di sekolah, tiba-tiba Darren Aronofsky lihat gitu loh. Bayangin kalau dia bikin film cuma dalam waktu seminggu doang, nggak mungkin jadi sebaik itu. Ceritanya sederhana banget, ceritanya soal kehidupan sekolah doang, tapi dia lihat Darren Aronofsky lihat treatmentnya gitu loh. Ceritanya menurut gua cukup sederhana, tapi how we treat film dia, treatment sebutannya kayak cara storytellingnya segala macam itu yang Darren lihat. Akhirnya oke, film lu gue jadiin film panjang sama gua di PH-nya Protozoa namanya. Itu menurut gua gokil banget gitu loh. Jadi ya be passion guys, be passion. Itu ya di sini mungkin gue colong-colongan cerita ya. Kan banyak nanya kenapa sih video itu di take down. Yang passion tadi. Yang passion itu. Dan itu sebenarnya itu sehari itu 300.000 loh, rame banget dan komentarnya positif. Nothing wrong with it gitu loh. Cuman di dalam konten itu juga gue nggak lengkap ngejelasin, gue nggak ngerasa gue punya responsible yang lebih gede. Bukan berarti jadi ada nuansa anti passion gitu. Iya, nuansa anti passion padahal bukan itu yang lagi gue pengen syarat, dan orang-orang setuju dan gue ngerasa waduh masalah. Nanti jadi kehilangan passion. Orang harusnya gue mulai dulu dari mendefinisikan passion itu sendiri baru masuk ke gimana kita menanggapi passion dari industri. Dan gue terima kasih banget sama Muti, istri gue kan. Muti yang ngasih tahu. Yang suaranya bagus banget itu kan. Suaranya terlalu indah untuk video klip yang dia tidak lip sync, oke. Kenapa gak tunjukin muka lagi nyanyi itu masih indah banget, oke. Sorry, next. Iya, jadi waktu itu dia ngajak diskusi, ini video kamu ini. Cuman gimana sama orang yang emang hidupnya cuma di situ gitu. Kayak gimana kalau mereka salah mengartikan salah. Dan di situ gue juga sadar kayak gimana pun gue bisa salah. Interpretasi gue bisa salah dan gue bisa aja memberikan pengaruh negatif buat orang. Walaupun secara AdSense kencang gitu. Tapi kali ini gue harus mengorbankan AdSense gue. Maksud gue take down waktu itu, ya udah gue mikir gue harus lebih komprehensif untuk bahas ini. Di satu sisi ya lu nggak bisa jadiin passion sebagai alasan lu untuk tidak belajar apapun. Tapi di satu sisi ya itu penting kayak cerita tadi, dan emang gue sendiri live my passion gitu loh. Passion gue mungkin bukan, gue nggak pernah bilang sinematografi as my passion atau panggilan natural dalam hidup gue atau apa. Cuman ini sesuatu ya gue suka dan mungkin suatu hari gue bosan. Tapi ya gue punya purpose. Nah itu yang ngasih insight ya istri gue sendiri, makanya gue take down. Jadi kalian yang nanya kenapa video itu di take down, karena saya tidak mau memberikan misinterpretasi kepada gitu. Interesting, menarik sekali. Tadi Ferry juga ngomong satu hal menarik waktu di podcastnya Iben. Dia tuh kesal dengan kerjaan orang yang kurang maksimal yang buat dia, yang buat lo gitu kan. Video yang mana kayak kurang, udahlah sini gua aja gitu loh. I think that's one of the character orang passionate emang bukan pemarah ya, gatel kayak ada yang bisa, nggak ada yang bisa. Karena gue waktu ngomong gitu kayak aduh kayak gue juga anak gue di kantor gitu loh. Tapi that's one thing yang gue tanya justru. Sebenarnya gue dapat inspirasi dari Nas Daily, kalau kalian tahu. Tahu lah ya Nas Daily. Gue pakai kata-kata dia untuk gue hiring. Anak-anak atau karyawan gue bilang, start dengan pertanyaan kayak gini. Lu lagi kesel sama apa? Gitu. Pertanyaan hiringnya gitu coba. Nggak nanya kayak sifat lu kesel sama apa? Ketika si orang yang lagi interview itu ngomongin, gue tuh sebenarnya kesel sama ini. Itu yang ditarik sama Nas Daily. Karena
kalau lu sampai kesal dengan sesuatu atau marah sesuatu, berarti lu peduli sebenarnya, kayak lu pengen merubah ini, lu pengen merubah yang lu kekesalan itu jadi sesuatu yang lebih baik gitu loh. Karena itu bisa bikin lu kesel gitu ya. Iya itu rekrutmen gue juga ada pertanyaan itu selalu. Tapi gue nggak dapet dari Nas Daily, dan gue baru tahu kalau Nas Daily pernah ngomong gitu. Nas Daily ngomong gitu, gue pakai itu literally di interview karyawan-karyawan gue gitu loh. Lu lagi kesel sama apa gitu loh? Gue tuh lagi kesel sama konten yang ini gak kayak gini-gini. Oke, karena dengan begitu berarti dia tahu tuh yang nggak oke yang mana, yang oke yang mana gitu loh. Instead of masuk kerja, habis itu melakukan kerjaan doang gitu loh. Menurut gue itu something yang penting juga. Jadi kayak karakter gatel atau kesel gitu tuh pasti ada di orang-orang yang passionate gitu loh. Karena kita mau achieve yang maksimal. Tapi Chan, gue mau nanya soal ini deh specifically. Karena kan misalnya lo berkarya mungkin pertama-tama cukup dengan lo sendiri misalnya. Terus mungkin lo mulai ngerekrut let's say 2 orang gitu kan, mungkin lo bertiga. Tommy mulai masuk. Oke, kan. Tapi at some point mungkin lo butuh punya kru gede gitu kan. Nah tapi lo kan selalu punya jiwa lo yang kayak barusan yang kayak lo ngelihat sesuatu udah jadi, udah dikerjain terus kayak anjir masih gini sih, terus nggak mungkin dong lo ngulangin kerjaan 100 orang lo ulang semua gitu kan, gara-gara di sininya dikurang sini. Gimana lo kayak grow dari kayak lo tadinya sendirian sebagai artis dalam diri lo sendiri, kemudian lo lama-lama lo harus punya leadership gitu kan, lo jadi punya tim. Dan gue harus belajar itu bener. Iya dia perlu belajar, itu poin gue nanya ini sebenarnya. Jadi gini, gue tuh sampai sekarang punya tim tuh kecil, nggak pernah kayak banyak banget, karena gue memposisikan gue itu emang tanda kutip gak seru kalau harus nongkrong bareng. Gak bisa kalau tiap hari nongkrong tuh gak seru, kayak apa ya, kayak gak usah gini lah Chan, gak usah gitu banget, karena ya aneh in my way gitu. Tapi kalau udah harus ngerjain proyek besar, gue bisa memposisikan itu, karena misalkan kayak Rewind itu kan harus ratusan orang gitu loh. Ya gua nggak jadi gue yang biasanya, makanya gue pakai cara-cara yang bisa menjelaskan apa yang gue mau tapi tetap kesampaian semua. That's why kayak tadi proses persiapannya penting banget, pre-production tuh penting sekali, yang dimana gue yakin banyak konten kreator sekarang tuh agak tidak terlalu mikirkan pre-production, sebenarnya butuh waktu lama untuk in order untuk achieve something yang besar gitu loh. Mikirnya kayak cepet jadi. Itu yang menengahi gue untuk nggak jadi orang yang kesel atau gatel. Karena gue nyampeinnya itu lewat tadi tuh, instruksinya udah clear instruksinya, banget gitu ya. Gue kasih tahu secara verbal, iya rame-rame, tapi juga ada deck yang komprehensif untuk jadi guidance dia. Masih jadi contoh gitu ya, maksudnya kayak gimana sih sebenarnya desain yang lo bayangin bakal divisualisasikan gitu. Referensi atau apa yang gue taruh dalam situ, karena gue yakin juga ada karakter-karakter orang yang waktu mendengarkan gue untuk mau yang ini, mendengarkan iya, atau mungkin gak nangkep juga iya, atau mungkin kesel juga iya gitu loh. Ya udah, ini Alkitabnya nih gitu. Ini kitabnya gitu untuk lu baca tanpa gue harus yang ngomong. Jadi lu bisa mendigest dengan cara lu sendiri gitu loh. Ini jembatan gue, that's why menurut gue pre-production dan creative deck itu sangat-sangat penting sekali untuk project yang emang massive. Berarti gitu trade off-nya tuh lu jadi lebih rajin dalam menuliskan maksud lo dengan lebih sejelas-jelasnya gitu ya. Yang dimana kalau lo lagi sendiri doang atau bertiga doang ini nggak perlu gitu kan, karena lo udah connect banget misalnya artistik ini taste-nya. Tapi ketika lo work with more people, lo mulai rajin ngebuat guidelines yang benar-benar. Dia sangat sistematis loh kalau kerja. Beneran loh. Gue anjir ini orang untuk ini aja bikin deck ya lo. Tapi gue juga Chan. Ya lo mirip sama orang ini. Gue kan kayak salah ini mah verbal aja loh. tapi yang gue kagetnya dan herannya jadi barang itu gue kayak ada beberapa hal gue dan Chandra itu sangat opposite lah dan apalagi masalah treatment ya, pendekatan terhadap si produk visual ini. Iya. Dan emang mungkin gue nggak tahu, dia juga ngasih sangat lebar chance untuk gue yang nobody ya, di industri, di community, di platform yang waktu 2021 itu masih paling kecil lah, masih 100 ribuan, dicengin juga sering sama dia. Nanti kalau yang ada ini lu kesana dulu gitu. Tapi iya Chan, gue juga tahu si Chandra suka terlalu generous deh. Orang-orang nobody tuh diajakin bikin rewind tuh sebenarnya tahu Chandra pressure tahu. Karena waktu itu kita lihat value dari orangnya, bukan nilai angkanya subscriber. Iya, gue ngerasa kayak thank you loh Bang Chandra Leo gitu. Gue sangat respect dia lah, dan dia ngajak gue waktu itu, dan dia ngasih space gue untuk ngomong, dan gue tahu nih orang bukan
Alah lu tuh sama lah, nih orang bukan yang selapang itu dengar masukan sebenarnya. Tapi nerima feedback dari Dia melayani itu gitu loh, sampai ketemu konklusi. Soalnya yang 3 lain kayaknya udah enggak gitu, kayak Aulion, Natia, Randy Jo. Iya maksudnya bukan enggak ya, untuk ngototnya sama Chandra tuh. Gue yang paling ngotot gitu. Very sangat ngotot. Ya. Enggak gini. Kalau mereka berjuang tuh, ya. Iya, kalau mereka spirit berjuangnya gede. Ya gimana ya gitu. Ya. Ada di detail kecil sekali, karena waktu itu sempat ada adegan di Rewind Indonesia 2001 di videonya itu sampai ada decision apa kita kasih voice over aja ya untuk menjelaskan ini lebih biar orang paham gitu. Gak usah, udah gak usah. Ini tuh udah bagus, itu indah, biar orang interpretasi sendiri aja. Terus kayak oke, ya fair, oke siap gitu. Tapi itu cerita di sini singkat. Aslinya berjam-jam itu. Ya, yakin, pasti. Udah kebayang. That's the beauty of processing gitu. Harus begini, harus karena nanti jadi one minded projectnya, ngerti nggak? Jadi ibarat kayak Rewind Indonesia mungkin kepala utamanya gue gitu loh. Buat apa gue ajak mereka kalau berakhirnya buat jadi apa ada kolaborator gitu ya? Kalau nggak ada feedback juga yang akhirnya bisa mewarnai lah gitu karya lo ya. Jadi something yang gue kangenin banget sih kalau lagi proses tuh kayak fair jam 11 sini yuk gitu loh, ke rumah Aulion gitu. Ngomong kita jam 3 gitu loh. Udah kita ngobrolin aja, ini kita mau ngapain. Kadang-kadang ngobrol riwanya sejam, 3 jamnya ngopi bareng gitu, ngobrol masa lalu Chandra ya kan. Romansanya gitu. Ngobrol soal struggle-nya Aulion gitu. Udah capek kita ngobrolin diri, kita ngobrolin orang. Tapi ini Bang, balik lagi ke Rewind tadi. Gue menarik karena walaupun sudah terlibat pun gue banyak banget ngerasa banyak hal yang emang mungkin terbatas Aulion atau Chandra sendiri yang ngurus karena emang nggak mau ngelibatin atau ngebebanin kita kan. Nah termasuk yang tadi apa sih kalau lu bikin project kolaborator yang emang orang mungkin luput tapi ini harus dilakuin karena dampaknya bisa gede gitu. Sorry. Pertanyaannya gue tadi langsung mengarah ke Rewind sih. Tuh, lu boleh nggak ulang kata-kata pertanyaan tadi? Ya kalau apa project yang bukan ketika lu ngerjain Rewind kayak gue bilang tadi kan misalnya kayak Rewind itu kan Rewind tuh gak berhenti di produksi dan editing doang kan. Ketika itu publish, lu kan berurusan sama banyak hal. Yes. Nah itu kan banyak orang yang nggak tahu, apalagi orang yang emang misalnya Rewind itu kan dibuat udah lama, berarti kan kalian udah paham dan emang orang mungkin nggak kepikir untuk ngelakuin itu dan harus dilakuin gitu loh. Oh iya, gue ngerti maksud lo. Iya, jadi kita tuh kan kita bekerja sama dengan banyak sekali lagu-lagu musik-musik. Nah ini mungkin poin yang belum gue share juga. Jadi musik ini tuh penting sekali jadi bagian mash up di Rewind Indonesia. Kenapa? Gara-gara kita mau kasih award juga in a way. Kita mau kasih sebuah penghargaan lah gitu dengan cara kita rewind dengan masukin mash up. Tapi kita juga tahu soal masalah legalismenya juga gitu. Akhirnya yang mungkin nih pada nggak tahu, gue dan tim itu harus minta izin ke lagu-lagu ini gitu loh. Which is makanya gue terima kasih banget dengan teman-teman dari Universal dan juga Universal Music Group dan semua label-label yang sama ini udah mengiyakan Rewind karena itu harus kita lewatin gitu loh. Jadi cara gue adalah ya kita kemarin itu adalah tantangan paling terberat karena kita full lagu Indonesia, kita invite 20-30 label orang C-level semua gitu, sebisa mungkin datang untuk gue menjelaskan Rewind Indonesia mau seperti ini ya, konsepnya mau Indonesia banget loh. Kita kasih tahu budgetnya, kita kasih juga nih segini loh, ini produksinya segini, semuanya kita setransparan itu. Akhirnya baru dari situ kita dapat approval kayak iya silakan, iya boleh, iya silakan digunakan gitu loh. Akhirnya kita ya kayak semacam relasi juga lah gitu. Dengan ini mudah-mudahan bisa ke depannya kita ngapain lagi yuk gitu. Menurut gue percaya akan hal itu. Pertemuan itu nggak cuma kita minta izin tapi bisa ke depannya jadi apa. Tapi yang paling penting memang minta izin gitu karena you never know bakal jadi apa lagi. Sebesar apa gitu. konsekuensinya kalau ini kan hal yang sering di skip ya dengan internet yang semakin naik. Sementara ini tuh mandatori yang lu harus lewati gitu. Kalau lu skip sebesar apa resiko ya? Ada ya konsekuensinya udah pasti bisa ada lawsuit ya. Iya bisa ada lawsuit gitu. Gue nggak tahu soalnya gue dengar ada satu proyek juga yang sama kayak Rewind juga mendapatkan itu. Tapi gue nggak tahu detailnya lah gitu. Itu serem sih karena gini.
Ya, dan kadang pun sebagai kreator ya kita juga kadang karena internet kan, ya semuanya semakin ini. Dulu sebelum gua nge-YouTube, bener-bener nge-YouTube, gua buat coveran gitu. Gua coveran waktu itu namanya coveran lagu Bandanera. Badai Tuan. Tahu nggak judulnya? Enggak. Suci dalam debu. Oh enggak, itu iklim. Sampai jadi debu. Okay. Maaf ya. Suci dalam debu lagu Malaysia gitu. Sampai jadi debu. Sangat-sangat sempit. Waktu itu untuk ulang tahun anak ketiga. Nah, 3 bulan sebelum itu udah berusaha reach out personilnya, publishernya, udah berusaha banget nge-email. Sampai akhirnya waktu itu yang balas Mbak Rara Sekar. Enggak. Yang enggak tahu Mbak izin ini. Enggak apa-apa pakai aja selama enggak ada di iniin aman, selama enggak ada AdSense. Itu senang banget. Dan rasanya ketika nulis itu diizinin itu luar biasa sekali loh. Yeah. Kayak wah ya gue dapat permisi loh bikin ini gitu. Mbak Rara sih emang ini banget ya, baik banget orangnya, maksudnya generous banget dan kayak ya mirip-mirip kayak Chandra lah sebagai artis ya, terbuka dengan nobody. Tapi sebenarnya juga mau ngasih ruang. Apalagi ini pembuat video storytelling, pembuat video esai ataupun jurnalis atau media, dan kadang kan kita nggak punya, kita ngambil dari sini tapi kita kasih kredit dan kadang kita lupa ngasih kredit nih. Nah sebenarnya di YouTube itu ada solusinya tuh. Ya kemarin tuh di sign ya ke copyrightnya itu ya. Ya pertama kita cantumin videonya, kedua kita bisa ngasih info card videonya dari mana. Jadi bukan cuma kalau kebanyakan apalagi di scoop dokumenter ya, kayak misalnya antar media pun juga kayak gitu, ngasih sumber di mana, tulis. Nah, ini di YouTube dengan info card itu bahkan bisa langsung link ke videonya. Jadi kemarin waktu yang video Donald Trump tuh. Ini gue tahu tapi gue kayak ya bisa gak? Harus tahu. Tapi sebenarnya itu lebih proper karena videonya kelihatan, bisa langsung klik gitu loh. Jadi kayak ternyata pun masih bisa di ini. Cuman ya setiap orang kan pasti ada luput atau apanya ya. At least lu bener-bener ini deh. Kalaupun emang masih bisa diiniin ya, karena ya itu tadi jangan sampai kalau udah tuntutan dan uangnya udah gede juga atau apa kan itu udah susah gitu. Intinya lewatin semuanya seproper mungkin lah gitu. Ya itu sih, itu beberapa hal-hal yang di belakang Rewind ya. Sebenarnya ada banyak, cuman gua nggak akan buka di sini karena kurang mau buka kelas. Langsung aja cek di Instagram. Ya, ini adalah beberapa hal di belakangnya, pasti akan lebih banyak lagi. Gitu. Tapi bentar, buka kelasnya kapan? Buka kelasnya kan lu juga mau buka kelas kan? Iya biar nggak barengan aja. Betul. Kenapa nggak justru barengan aja jadi satu paket kelas? Kita bikin anti campaign kayak gak usah kelas lu, kelas gue aja. Itu justru gain engagement. Iya. Ngerti nggak? Kayak gue suka gitu kan Andovi soalnya, kayak gak usah nonton video Andovi, gak usah nonton Empire Battle apa segala macam. Ya gara-gara itu jadi nonton orang. Nah kita bikin kelas bareng-bareng. Gue menjatuhkan lu menjatuhkan gue, orang jadi penasaran kan, emang kenapa sih? Pada lihat deh. Gitu. Inilah ya marketing effortnya dibuka di sini. Terus gue nggak tahu. Tapi gue bukan orang marketing. Kan. Dia konten kreator. Ya. Cuma beneran kapan sih buka? Apa? Gue kan memetakan rival dan saingan bisnis gitu. Kayak gimana gue mau jatuhin gitu kan? Enggak, gue belum bikin kelas-kelas. Tapi itu it's a good business. It's a good business. To be honest, gue tuh udah diminta bikin kelas. Cuman kayak jujur nggak tahu, kayak hati gue belum mengarah ke sana aja, walaupun eventually menurut gue akan gitu. Jadi ya ditunggu aja ya, deket-deket dengan kelasnya Ferry lah intinya pokoknya. Ferry udah rilis nih. Iya rilis juga dah. Gitu, Black campaign langsung. Daripada kelas Ferry Irwandi mending ke yang Oji. Yang nyumbangin kameranya lu lebih mendengar orang yang baru daripada saya. Yang kameranya aja masih kamera saya kok. Itu masih rame tuh. Oke. Ini kita udah di penghujung podcast, sudah jam lebih juga. Iya. Satu pertanyaan terakhir karena lu identik dengan Rewind. Rewind yang paling lu seneng, Rewind yang terbaik menurut lu, Rewind yang emang pengen lu ulang, 3 itu aja. Waduh. Pertanyaan cukup berat ya, tapi masing-masing kan bisa jawab satu-satu. Satu terbaik menurut lu. Kedua, yang paling happy, yang paling lu suka, yang paling lu senang, yang paling lu ngerasa aman dan nggak ada ini. Dan yang paling lu pengen ulang. Yang pengen lu ulang. Rewind Indonesia untuk berjam yang pertama udah pasti 2021 itu buat subjektif gua pribadi terbaik. Kalau yang kedua, kayaknya 2020 ya. 2020. Kalau suruh ngulang lagi kayak berarti proses pembuatannya 2021 sih.
Terbaik tapi pengen lu ulang. Oh, pengen ngulangnya karena Tunggu. revisi maksudnya? Oh, iya. Improve. Oh, Ini kita ngomong ngulang. hasilnya, gue lebih Nggak, kayak rindu dengan prosesnya. Iya. Enggak yang hasilnya Yang lu hasilnya kerasa, pengen. kayaknya ini Ada bisa yang lebih gatel bagus ya, kalau ada gue yang put ini. gatel. 2022. Oke. Iya, betul. Satu. Masih ada unfinished business di situ ya. Iya, Belum karena waktu itu ngerasa. kan hati saya lagi bergejolak, jadi nggak maksimal di. Tapi 2022-nya nggak bisa diulang misalnya. Iya, nggak usah diulang kan, nggak perlu. Itu, wow, ya itu. Dia yang nutup coba. Wow ya. Terima kasih. Chandra Leo, terima kasih banyak. Tolong dong closingnya Chandra Leo. Closingnya ya. Situ. Semua orang closingnya Mayuska, semuanya closingnya sendiri gitu. Oke, baik. Kamera yang mana? Ini efek 3 lumayan lah yang kamu baru beli kan. Dia bilang ini efek 3 bagus nih, gue beli duluan. Iya, brengsek. Gimana ini kameranya? Oke. Ini closing gue ya. That is all my friends. Cheers.